Hai, kamu sedang simak channel aku? Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan kasih tanda like. Yuk simak materi aku hari ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali hadir beta di channel YouTube aku ini. Oke, ketemu lagi kita dalam pembahasan tentang public speaking. Kali ini spesial buat teman-teman Nutri-Lemon dan USB grupnya Kak Fitri. Beta akan memberikan materi dasar public speaking. Sebenarnya yang awal yang mau dibahas itu adalah tujuan dulu. Tujuan dulu kenapa sih kita mau belajar public speaking? Lalu mau bagaimana public speaking yang teman-teman inginkan? Dan gambaran seperti apa sih yang teman-teman tahu tentang public speaking? Yuk kita bahas satu-satu. Tujuannya dulu ya. Tujuannya mau apa? Sebagai langkah awal aja, public speaking yang pertama biasanya untuk teman-teman berhubungan dengan bisnis ya, berbisnis untuk meyakinkan klien. Kadang-kadang kita kalau ngomong depan klien tentang produk tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba nggak tahu mau ngomong apa. Padahal itu presentasi untuk mengajak mereka bergabung bersama tim kita atau memakai produk kita. Maka yang harus kita lakukan adalah kita pakai dulu produknya, kita rasakan dulu produknya. Kalau saya seperti itu biasanya. Lalu setelah itu kita baca materinya baik-baik, tanya dengan upline, kita dekati upline kita tanya materinya, cerita lengkapnya. Setelah itu kita praktekkan, bicara di depan cermin sambil memegang produk kita, sambil sesekali mengintip informasi di produk kita, sambil sesekali kita bercerita. Kemudian kita ceritakan apa yang menjadi peluang dari bisnis tersebut. Terbata-bata iya awalnya, maka harus sering berlatih. Berlatihnya di depan kaca atau bisa juga berlatih dengan teman sendiri. Kalau kita sudah bisa meyakinkan teman sendiri, biasanya akan lebih mudah meyakinkan orang lain. Kemudian public speaking seperti apa sih impian teman-teman gitu ya. Teman-teman biasanya akan berpikir seorang public speaker itu bicaranya lancar. Seorang public speaker itu suaranya bagus. Seorang public speaking itu mukanya ceria. Kemudian bawanya tuh auranya tuh seger gitu ya. Sebenarnya kembali lagi itu semua karena berlatih. Suaranya bisa bagus itu karena ada latihan. Ada yang namanya nafas diafragma. Jadi kalau kita ngomong biasa itu biasanya di mulut ya, tenggorokan dan mulut. Perut kita biasa aja. Tapi kalau kita belajar public speaking, kita harus tarik nafas. Tarik nafasnya tahan di tenggorokan, kemudian keluarkan dari mulut. Jangan dari hidung. Jadi tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Sampai rasakan di ulu hati kita, di bawah dada kita itu ada penekanan. Jadi ketika kita berbicara, yang keluar adalah power dari si suara kita. Jadi kita nggak perlu teriak-teriak. Suara kita nggak perlu dikenceng-kencengin gitu, enggak. Tapi bikin sebuah karakter dari suara kita dengan nafas diafragma itu tadi. Dicoba ya, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Sekali lagi, inhale, exhale dari mulut. Rasakan tekanan di perut dan di atas perut kita. Jadi kalau berbicara, tarik nafas dari hidung. Ketika berbicara, tahan nafasnya, keluarkan sambil kita berbicara. Itu akan menjadi power bagus. Jadi ketika kita berbicara pun seakan-akan akan mengontrol. Jadi kita ngomongnya tuh nggak sekedar asal ngomong tanpa arah terus tiba-tiba, ngomong apa lagi ya? Gitu. Nah ini yang terakhir, public speaking yang ideal itu yang seperti apa? Kalau tadi impiannya adalah yang bersuara bagus, kemudian ngomongnya lantang, itu semua butuh latihan. Jadi yang harus dilakukan adalah sebenarnya berlatih. Coba olah vokal A, I, U, E, O. Jelas. Jadi mulut tuh harus minimal 2 jari, maksimal 3 jari. Gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar mengucapannya itu tepat.
seorang public speaker harus bisa melafalkan huruf dengan jelas. Misalnya huruf R, R, rasakan ada getaran R. Kemudian huruf S, rasakan desisnya. Karena intinya biasanya di huruf R dan S. Kemudian ada P dan F. Bedakan P dan F. Kalau teman-teman sudah bisa menguasai itu, biasanya olah vokal kita akan lebih baik dari sebelumnya. Oke, itu tadi pengantar atau ilmu public speaking teknik dasar. Intinya adalah penguasaan materi, kemudian latihan, dan belajar intonasi. Jadi ada penekanan-penekanan pada kalimat jika teman-teman ingin meyakinkan teman kita. Misalnya, selamat pagi, senang sekali ketemu dengan kita hari ini. Karena hari ini kita akan memulai kelas public speaking. Jadi ada penekanan, bukan selamat pagi, ketemu lagi dengan saya, kita akan belajar public speaking hari ini. Itu kurang menarik ya, tapi kalau kita dengan penekanan, selamat pagi, senang sekali ketemu dengan saya hari ini, kita akan belajar public speaking untuk pebisnis. Selamat menyimak. Nah, itu akan jauh lebih menarik ya. Jadi sekali lagi, teknik dasar public speaking ini silahkan dicoba dulu. Nafas diafragma, pengucapan R, S, P, dan F. Kemudian latihan berbicara di depan cermin. Selamat mencoba, sampai ketemu lagi. Bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.